Ya, kembali lagi bersama kami di Interupsi. Selain tempat tamu yang berada bersama saya di kiri dan kanan saya, juga hadir bersama kita Pak Krisnamurti, salah satu pengacara Sakat Tatal. Ada Pak Sadikun, saksi dan juga rekan Sakat Tatal. Dan juga mahasiswa dan mahasiswi dari Jayabaya, Jakarta Timur. Selamat malam dan selamat bergabung. Dan saya terlebih dahulu akan menyapa Pak Suroto, saksi dalam kasus kematian Vina dan Eki yang pertama kali melihat kedua Vina dan Eki, kedua korban tersebut tergeletak di jalan dengan kondisi bersimbah darah. Saya akan menyapa dulu Pak Suroto langsung dari Cirebon. Selamat malam Pak Suroto. Selamat malam. Ya Pak Suroto, bisa diceritakan kembali kepada kami apa yang pertama kali Bapak lihat pada tanggal 27 Agustus 2016 pukul 22 malam, sekitar pukul 22 malam ketika Bapak melakukan shift malam atau tugas malam sebagai perangkat desa ketika pertama kali melihat kondisi Vina dan Eki, Pak. Terima kasih. Saya cerita dari pertama. Ini ada di PHP ya, di PHP deh. Waktu itu menunjukkan pukul 20 malam. 20 malam Pak ya, bukan 22 ya, 20 malam Pak ya. 20 malam. Oke. Saya berada menuju ke Polsek Talun. Ngobrol dengan anggota-anggota, dengan Pak Kapolsek. Oke. Udah biasa rutin tiap sore jam 8 saya selalu hadir di Polsek Talun itu, Pak. Baik. Nah, jam 9 saya patroli ke wilayah jembatan layang Beoper itu. Karena keadaan masih aman, tidak ada kendala apapun. Saya menuju lagi ke Polsek Talun, ngobrol lagi dengan anggota-anggota yang tadi udah ada. Menunjukkan pukul 10, itu ada pengguna jalan datang memberitahu bahwa di Jalan Beoper itu telah terjadi kecelakaan. Artinya di rentang pukul 21 hingga pukul 22 itulah Eki dan Vina keduanya berada di lokasi yang Bapak temukan malam itu, Pak ya? Iya, betul. Oke, yang pertama kali Bapak lihat kondisinya seperti apa, Pak? Vina dan Eki. Saya pertama kali menolong laki, karena nggak tahu itu namanya Eki ya. Baik. Pertama yang saya tolong itu laki. Laki itu tergeletak nempel dengan pembatas jalan antara desa Kepompongan dengan desa kami, desa Kecomberan. Kondisinya masih hidup, Pak, ketika itu? Saya pegang dek, gitu udah nggak nyaut dan tidak bergerak, dan saya ponis itu udah meninggal. Oke. Dan saya mendengar rintian dari korban perempuan. Aduh, tolong, tolong. Nah, saya langsung menuju ke perempuan itu, Pak. Oke, jarak antara Eki dan Vina seberapa jauh, Pak, posisinya, Pak? Kurang lebih 2 atau 3 meter, Pak. Baik, apakah kedua dalam kondisi bersimbah darah ataupun Bapak melihat adanya bekas luka tusukan di pakaian mereka, Pak? Kalau di pakaian saya tidak begitu merhatikan, yang jelas Eki mukanya itu udah berlumuran darah. Oke, sedangkan Vina seperti apa, Pak, kondisinya? Sama, Pak. Masih menggunakan helm, Pak, keduanya, Pak? Enggak, yang menggunakan helm yang laki. Oke, apakah Bapak melihat kondisi motor di sekitar lokasi, Pak? Motor itu dari kedua korban itu kurang lebih 5 atau 6 meter jaraknya. Ada di atas. Kondisinya seperti apa, Pak, motornya? Apakah Bapak melihat bekas tabrakan atau bekas menabrak beton ataupun pembatas jalan, Pak? Tidak ada. Motor masih bagus. Motor masih bagus, Pak, ya? Betul. Dan tidak ada motor lain selain motor yang Bapak lihat malam itu di sekitar Eki dan Vina, Pak? Tidak ada. Tidak ada.
Oke, baik. Bapak tahan dulu Pak ya, kita masih akan terus berdialog dengan Bapak. Saya ke Pak Nikolai dulu. Pak Nikolai, apa yang bisa Bapak dapatkan resume dari kesaksian yang dikatakan oleh Pak Suroto tadi, Pak Nikolai? Saya melihat saya nyambungkan ya dengan apa yang dikatakan oleh Rasman tadi. Katanya ada tiga TKP ya. Ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Suroto. Pak Suroto di TKP yang keberapa? Silakan Pak Suroto, posisinya. Saya di TKP yang tengah. Berarti TKP kedua. Yang ada kurang tahu Pak, TKP yang ke-1 di mana, TKP yang ketiga di mana. Saya nemukan itu TKP yang posisi ada di tengah, ada yang tiang listrik begini tuh. Oke, ini menarik karena apa yang dikatakan Pak Suroto ini kita melihat dengan kejadian, kalau kita rekonstruksi ya kejadian itu terjadinya pembunuhan itu katanya di sebelum TKP yang Pak Suroto lihat, Ya. yaitu flyover. Kalau saya tidak salah tangkap, flyover ya Pak Suroto ya, di flyover ya TKP-nya. Betul. Nah, Betul. permasalahannya ketika dikatakan bahwa yang membonceng si korban Eki dan Vina itu orang yang bernama Andi ke flyover, ya kan? Nah, selanjutnya Andi menghilang entah kemana, buron, Sampai saat ini. sampai saat ini dan terakhir dikatakan itu fiktif. Padahal dalam putusan pengadilan ada, dakwaan jaksa ada. Nama Andi. Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Kalau saya melihat bahwa Andi ini adalah saksi kunci. Sehingga tidak bisa dia dikatakan fiktif. Itu pertama. Yang kedua, perlu saya sampaikan. Setelah kita meneliti membaca visum et repertum yang dikeluarkan oleh kedokteran Bidokes Polda Jabar ya, yang ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, spesial forensik. 2016 Pak ya visum. Ya, 2016. Kesimpulannya pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun, tampak mayat dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang, atap, tengkorak bagian dengan depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Artinya tidak ada luka sayatan maupun luka tusuk Pak ya? Di sini Tidak dalam disebutkan, ya? forensik ini, dalam visum ini tidak disebutkan adanya luka tusuk. Itu pertama. Yang kedua menjadi tanda tanya saya, tadi Rasman katakan ada pelecehan seksual. Sebutlah itu yang berkembang di luar adalah pemerkosaan. Ada ruda paksa ya? Ada ruda paksa pemerkosaan itu. Pertanyaannya, seperti tadi juga siapa namanya? Marwan tadi sampaikan bahwa ada samurai. Pertanyaannya, kalau luka tusuk menggunakan samurai pasti dalam. Betul. Kemudian kalau terjadi ruda paksa ya, atau pemerkosaan lah bahasa sederhananya, pasti ada bekas sperma. Dari sperma itu, kalau betul ini diadakan uji lab krim atau visum, dari sperma itu bisa kita dapatkan sperma milik siapa yang telah melakukan pemerkosaan. Problemnya sperma itu tidak pernah diperiksa DNA milik siapa. Itu yang menjadi permasalahan, salah satu kejanggalan yang akhirnya kami dari Pradi, dari tim hukum Pradi itu mau mendampingi mereka karena kejanggalan-kejanggalan ini. Itu pertama. Yang ketiga, itu bahwa sebenarnya kasus ini gampang sekali untuk diselesaikan. Memakai rumus si abidi bami. Artinya apa? Artinya, si itu siapa sesungguhnya korban atau target korban? Siapa sesungguhnya orang tua atau keluarga korban? Siapa sesungguhnya pelaku? Siapa sesungguhnya orang tua atau keluarga pelaku? Siapa sesungguhnya saksi atau keluarga saksi? Siapa sesungguhnya orang yang pertama kali melihat kejadian? Siapa sesungguhnya orang yang pertama kali menolong? Itu bisa direkonstruksi semuanya. Oke, saya balik ke Pak Suroto lagi. Pak Suroto, apakah Bapak tadi mengatakan ada pengendara atau pengguna mobil yang melaporkan pada Bapak ada 2 orang yang tergeletak di sekitar
jembatan yang Bapak temukan malam hari itu. Apakah Bapak mengenali siapa orang yang pertama kali melaporkan itu Pak, ciri-cirinya Pak? Masih ingat nggak Pak? Tidak tahu Pak. Tapi mereka Ya, menggunakan mobil Pak ya? Motor, bukan Motor. motor. Oke, Sebentar Pak, saya bisa tambah? silakan Bang Farhad. Pak Suroto, selamat malam. Siap. Pak Siap Suroto, malam. waktu pertama Siap. kali Anda bertemu dengan korban, kan langsung bawa ke rumah sakit, Bapak ikut sampai rumah sakit? Nggak ngikut, tapi saya ke rumah sakit, mobil Ranger itu udah pulang, jadi saya karena baju saya basah, jadi nggak jadi masuk ke rumah sakit Pak. Waktu itu saudara berinteraksi dengan korban khususnya Vina, itu berapa menit? Dibawa ke rumah sakit kurang lebih 5 sampai 10 menit. Ada nggak pertanyaan dari Pak Suroto kepada Vina yang waktu itu kan masih hidup, masih bernapas ya? Masih mengeluarkan suara kesakitan? Masih hidup. Masih. Ada nggak Masih. kepikiran di pikiran Bapak, ini orang kecelakaan atau dilempar, dibuang atau dibunuh? Atau apa? Sehingga Bapak bertanya, kenapa Dek, kenapa Nak? Atau dia mengatakan, tolong Pak, saya dibunuh, saya dilempar atau apa? Ada nggak komunikasi seperti itu? Saya cuma nanya, Dek, tadi kenapa jatuh apa kenapa? Jawaban mereka cuma tolong Oke, Pak, tolong baik. gitu. Pak Suroto, kita masih akan kembali lagi sebentar. dengan Bapak usai pariwara. Saya Bang sebentar, Rasman, kita break dulu. Kita akan kembali lagi dengan Pak Suroto untuk menggali lagi seberapa besar juga kesaksian dari Pak Suroto yang bisa kita manfaatkan untuk mengungkap kasus kematian Vina dan Eki. Interupsi segera kembali.